Ya, selamat sore teman-teman, sahabat Bang Dami, dimanapun berada. Kali ini teman-teman, saya berada di rumah kediaman senior saya, Bapak Yonatan Tunliu. Ya. Dan hari ini merupakan hari kedua kami diskusi di tempat ini, teman-teman. Ya, jadi kiranya diskusi kami nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Dan langsung saja kita sapa sang senior saya. Baik, selamat sore Om. Sore. Saya panggil Om saja supaya lebih akrab lagi ya. Aman. Jadi bagaimana kabar Om? Ya, puji Tuhan baik ini. Kabar baik ya? Kabar baik. Ya, syukurlah. Jadi ini teman-teman, kami ini berada di tepatnya di samping tanaman hidroponik yang dibudidayakan oleh Om Nathan ini. Jadi kondisi saat ini sudah siap panen ini. Mungkin pada kesempatan ini Om Nathan bisa jelaskan kepada kita, kepada penonton mengenai usaha ini. Jadi kira-kira ini umurnya sudah berapa hari, kemudian bagaimana proses perawatan selama mulai tanam sampai saat mau panen ini. Ya. Bisa bagikan Om ke teman-teman yang menonton acara ini. Oke. Ya, baik teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut lebih jauh, ini kami habis tukaran baju ya. Iya. Tukaran baju. Jadi jangan lupa subscribe. Ini Damidan 84. Damidan 84. Ini YouTube-nya ya. Iya, YouTube-nya di belakang ya. YouTube-nya di belakang. Ada di belakang. Ah. Jadi habis kami tukaran itu, kemudian ini juga itu ya Go Grand Pasangkayu. Ini channel YouTube dari grupnya Om Nathan. ya. Go Grand Pasangkayu. Jadi memang Go Grand Pasangkayu ini juga bergerak di bidang tanaman hidroponik seperti ini. Ya, silakan lanjut Om. Oke, baik. Jadi itu sekedar pembukaan dari saya. Berbicara tentang tanaman hidroponik ini, sebenarnya dalam dunia pertanian itu adalah pilihan, saudara. Jadi teman-teman, kebetulan kami di di kota ini, di dalam kota Pasangkayu, terus terang untuk media tanamnya itu sulit. Maka pilihan kami adalah kami berhidroponik. Nah, terkait dengan budidaya hidroponik ini, memang ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui bersama, bahwa tentunya dengan kelihatan hijau dan sesegar ini butuh proses, kira-kira begitu. Iya. Jadi prosesnya yaitu mulai dari penyemaian, kemudian sampai pada hampir kita panen ini pasca panen sebenarnya. Iya. Jadi begitu. Jadi sekarang ini usianya sudah di 25 HST kira-kira. 25 hari setelah tanam Om ya? Iya, 25 hari setelah tanam ini. Mungkin ada teman-teman yang mungkin sempat melihat, ada juga yang agak kecil, kemudian ada. Ini memang kemarin dia kekurangan di penyemaian, keterlambatan ini yang kecil. Kemudian ada beberapa ini, termasuk ini yang sebenarnya kemarin ada sedikit kesalahan teknis. Akarnya belum sampai ke nutrisi tempat di bawah, akhirnya dia sempat kering, tapi saya selamatkan dengan ini. Jadi begitu. Jadi ada memang pemeliharaan ini betul-betul kita harus memperhatikan dalam pemeliharaan ini. Hampir tiap hari itu terus dikontrol, baik itu kondisi kelembapan media tanam yang dibawa ini sampai akarnya. Jadi itu harus dikontrol hampir setiap hari supaya dia tidak kering.
kemudian nutrisi dan air di tandon itu harus betul-betul diperhatikan juga. Jangan sampai kosong, Om. Jangan sampai kosong. Ya, itu kira-kira. Jadi karena dia media tanam ini memang dia hanya membutuhkan air dan nutrisi. Iya. Jadi itu perlu diperhatikan dalam pemeliharaan. Boleh dicabut itu yang yang Boleh. boleh ya. Tapi tidak mati nanti dia toh? Tidak. Ya. Jadi seperti ini kondisi yang sudah siap dijual ini, teman-teman. Ini Baby pakcoy. baby pakcoy. Ada yang lebih besar dari ini. Oh ya. Tapi memang konsumen sih sebenarnya banyak yang suka sih baby pakcoy. Jenis begini ya. Baby pakcoy konsumen suka. Oh ya. Kira-kira satu tanaman ini, satu pohon ini dijual dengan harga berapa ini kalau dijual ini? Kalau misalnya kemudian kita berbicara produksi bahkan sampai di pasar ya teman-teman. Jadi satu net pot ini, Om, kalau dipasarkan tadi 3 net pot 10.000 ya? 3 net pot 10.000. 10.000. Kemudian dari tanam sampai usia seperti ini ada keperawatan khusus ini, Om? Seperti misalnya pemupukan atau pengendalian hamanya ada? Iya, jadi kalau untuk perawatan khusus sampai pada hari ini dan kondisi saat ini sebenarnya tidak ada. Jadi kita hanya tujuan tadi dari awal yang sudah saya katakan itu untuk mengontrol air, mengontrol hama, itu intens dilakukan hampir setiap hari karena itulah kelebihannya ketika kita memanfaatkan pekarangan rumah karena kegiatan pertanaman kita cuma 2 langkah dan 1 langkah dari rumah. Iya. Makanya pemeliharaannya itu. Jadi tidak ada perlakuan yang khusus, tetapi kita terus melihat atau mengontrol air dan kita akan menambahkan air dan nutrisi ketika air itu sudah habis. Nah, kalau untuk hama kami belum ada penanggulangan secara khusus, mungkin seperti menggunakan pestisida nabati atau pestisida misalnya, kami sudah tidak menganjurkan itu. Jadi karena di sini hama yang selalu menyerang tanaman kita ini, tanaman pakcoy teman-teman, itu kebanyakan seperti belalang. Tapi dia belalang itu nyerangnya malam. Ini seperti ini kan, ini belalang yang makan, yang lubang begini. Belalang hijau itu, Om, ya? Belalang hijau. Yang panjang, panjang badannya. Nah itu aja. Jadi biasa ngontrolnya malam kalau untuk hama. Jadi kalau dapat ya kita eliminasi hamanya. Itu saja, Pak. Itu saja. Kemudian, Om, mungkin teman-teman di luar sana juga masih bingung antara budidaya sayuran dengan menggunakan cara hidroponik atau cara pengolahan tanah seperti biasa. Kira-kira lebih efektif mana ini, Om? Mungkin bisa jelaskan supaya menjadi pilihannya teman-teman di luar sana nanti, Om. Ya. Jadi ini menarik. Jadi sudah saya katakan dari awal tadi bahwa berbicara pertanian, khusus mungkin pertanian pekarangan atau bahkan pertanian luas, kita memang punya pilihan, banyak sekali pilihan di situ. Ada yang menggunakan sistem konvensional, ada yang menggunakan sistem hidroponik, bahkan aquaponik dan vertigasi kapiler, dan masih banyak lagi. Nah sebenarnya itu masing-masing punya kelebihan, bahkan kekurangan. Memang kami alternatif yang kami pilih di hidroponik ini ya karena begitu tadi. Kami persoalan masalah media tanam, media tanam yang sulit di sini. Makanya kalau ada yang konvensional di pekarangan kami selain hidroponik ini, kami datangkan media tanam dari luar. Kami tidak ngambil media tanam di sini. Itu saja sih sebenarnya. Pilihan kita ketika kita dihadapkan dengan sumber daya alam yang bagus, media tanam yang memadai atau memungkinkan, maka saya rasa konvensional itu juga salah satu alternatif yang baik. Itu saja sih sebenarnya. Tidak ada yang terlalu prinsip atau spesifik tentang itu. Jadi fleksibel pilihan itu ketika kondisi pekarangan kita atau sekitar kita mendukung. Iya, kira-kira begitu teman-teman. Semuanya baik. Baik, terima kasih, Om.
Ya, dari tanaman yang sudah ada ini teman-teman, seperti yang pernah kami bahas di video sebelumnya bahwa ini luasnya ini tidak terlalu luas, hanya kali 4 kali 2 4 kali 2 meter saja ini teman-teman, 4 meter ke sana. ukuran tempatnya ini. Tetapi dari ukuran yang minimalis ini bisa mendapatkan berapa net pot ini Om? Ini 120 Ada 120 lubang tanam. lubang tanam. Lumayan juga teman-teman. Tempatnya sedikit seperti ini tetapi sangat membantu kebutuhan keluarga lah, minimal kalau masih bisa dipasarkan ya lebih bagus lagi. Jadi bisa juga menambah isi kantong begitu kira-kira. Iya begitu. Pendapatan ya. Ya. Baik Om, mungkin terakhir barangkali ada yang bisa disampaikan Om untuk teman-teman di luar sana yang ingin membudidayakan sayur-sayuran baik dengan cara hidroponik maupun dengan cara yang konvensional. Ya baik, terima kasih. Saya hanya ingin katakan dan mensosialisasikan tentang manfaat dan dampak dari melakukan kegiatan di pekarangan misalnya. Contoh kecil kita melakukan. Sebelum kita masuk jauh berpikir tentang bagaimana prospek bisnis ya, pendapatan atau apa istilahnya mereka itu. Ya. Jadi saya rasa ini sangat menguntungkan bagi kita. Jadi harapan saya apapun yang kita lakukan di pekarangan itu sangat baik. Apalagi kita memanfaatkan pekarangan dengan baik. Kemudian hasilnya kita bisa petik dari pekarangan sendiri. Itu sangat mendukung. Jadi pesan saya kepada teman-teman baik yang di Kabupaten Pasangkayu ya, maupun siapapun yang nantinya menonton konten kita ini, saya berharap ketika ada waktu luang ya lakukanlah kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan baik. Ketimbang harus kita buang waktu dan pekarangan itu terbengkalai dengan tidak ada manfaat untuk kita petik nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan, maka bagi ibu-ibu ini yang paling penting Pak. Ibu-ibu ini kalau bisa, walaupun kita tidak menjual mungkin seperti tadi gambaran teman kita ini mengenai berapa per net pot dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak menjual, minimal kita di rumah sudah tidak membeli. Kira-kira pesannya begitu. Jadi kita di rumah sudah tidak membeli, sore tinggal metik, masak dan makan. Itu beberapa poin penting. Jadi sudah segar, sudah sehat, hemat biaya. Kira-kira begitu pesan saya. Jadi terus melakukan saja apa yang menjadi manfaat yang menjadi manfaat di pekarangan. Ya, manfaatkan pekaranganmu, hijaukan pekaranganmu dan nikmati dan bahagia. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Om. Semoga penjelasan dari Om Nathan tadi bisa membantu teman-teman juga untuk membudidayakan sayuran seperti ini teman-teman. Ya, untuk informasi lebih jelas teman-teman terkait dengan pembudidayaan sayuran seperti ini, atau mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana cara pembuatan pupuk organik, itu teman-teman bisa kunjungi langsung channel YouTube Go Grand Pasangkayu teman-teman. Ini Go Grand Pasangkayu channel ya. Dan Damidan 84 juga selalu siap untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, semoga perbincangan kami sore ini bisa bermanfaat untuk saya dan Om, lebih khusus juga untuk teman-teman di luar sana. Oke, saya Bang Dami dan Pak Nathan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Damidan 84. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.